Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rizkullah dari kelas Penjas 2C nomor NPM 1921911105. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang mengurai dan menganalisis kerangka dasar kurikulum 2013 dalam satu mata kuliah Telaah Kurikulum Penjas. Dan untuk materi mengurai dan menganalisis kerangka dasar kurikulum 2013 ini, di dalamnya itu ada 5 pembahasan, yaitu yang pertama, hakikat kurikulum 2013, yang kedua, landasan kurikulum 2013, dan yang ketiga, prinsip kurikulum 2013, yang keempat, struktur kurikulum 2013, yang kelima, standar nasional pendidikan atau BSNP. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu ada hakikat kurikulum 2013. Inti dari kurikulum 2013 adalah ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan. Ini bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melaksanakan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka yang ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan pembelajaran kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Melalui pendekatan itu, diharapkan siswa kita memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif, sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya, memasuki masa depan yang lebih baik. Strategi pengembangan pendidikan dapat dilakukan pada upaya meningkatkan pencapaian pendidikan melalui pembelajaran. Siswa aktif bisa berbasis kompetensi, efektivitas pembelajaran melalui kurikulum, dan peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru, serta lama tinggal di sekolah dalam arti penambahan jam pelajaran. Penyusunan kurikulum 2013 yang menitikberatkan pada penyederhanaan tematik integratif mengacu pada kurikulum 2006, di mana ada beberapa permasalahan di antaranya. Yang pertama itu konten kurikulum yang masih terlalu padat. Yang kedua, bentuk sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang keempat, belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global. Yang kelima, standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci, sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan bertujuan pada pembelajaran yang berpusat pada guru. Yang keenam, standar penilaian belum mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi atau proses dan hasil, dan belum secara tegas menuntut adanya remediasi secara berkala. Yang ketujuh, dengan KTSP memerlukan dokumen kurikulum yang lebih rinci agar tidak menimbulkan multitafsir. Selanjutnya, untuk materi yang kedua itu ada landasan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan landasan yuridis
landasan filosofis, dan landasan empirik dan landasan teoritis. Landasan yudiris merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk pengembangan kurikulum. Dan untuk landasan filosofis adalah landasan yang mengarahkan kurikulum kepada manusia, apa yang akan dihasilkan kurikulum. Dan landasan empirik memberikan arahan berdasarkan pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku di lapangan. Dan untuk yang landasan teoritik memberikan dasar teoritik pengembangan kurikulum sebagai dokumen dan proses. Dan untuk lebih jelasnya itu untuk landasan yudiris itu kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Lebih Lanjut. Pengembangan kurikulum 2013 diamatkan oleh Rencana Pendidikan Menengah Nasional atau RJPMN. Dan untuk landasan filosofis yaitu secara singkat kurikulum adalah untuk membangun kehidupan masa kini dan masa yang akan datang bagi bangsa, yang dikembangkan dari warisan nilai dan prestasi bangsa di masa lalu, serta kemudian diwariskan serta dikembangkan untuk kehidupan di masa depan. Ketiga dimensi kehidupan bangsa, masa lalu dan masa sekarang, dan masa yang akan datang, menjadi landasan filosofis pengembangan kurikulum. Selanjutnya, landasan empiris. Sebagai negara bangsa yang besar dari segi geografis, suku bangsa, potensi ekonomi, dan beragamnya kemajuan pembangunan dari suatu daerah ke daerah lain, sekecil apapun ancaman disintegrasi bangsa sebagai tetap ada, maka kurikulum harus mampu membentuk manusia Indonesia yang mampu menyeimbangkan kebutuhan individu dan masyarakat untuk memajukan jati diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan kebutuhan untuk berintegrasi sebagai satu entitas bangsa Indonesia. Dengan berbagai kemajuan yang telah dicapai, pendidikan Indonesia harus terus ditingkatkan. Hasil riset dari PISA atau Program for International Student Assessment, studi yang memfokuskan pada literasi bacaan, matematika, dan IPA menunjukkan peringkat Indonesia baru bisa menduduki peringkat 10 terbawah dari 65 negara. Hasil riset tim SS Trends in International Mathematics and Science Study menunjukkan siswa Indonesia berada pada ranking amat rendah dalam kemampuan, yaitu dari segi memahami informasi yang kompleks, dari teori analisis dan pemecahan masalah, dari pemakaian alat, prosedur, dan pemecahan masalah, dan melakukan investigasinya masih kurang. Dan selanjutnya itu landasan teoritik. Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar, yaitu Standard Based Education, dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara untuk suatu jenjang pendidikan. Standar bukan kurikulum, dan kurikulum dikembangkan agar peserta didik mampu mencapai kualitas standar nasional atau di atasnya. Standar kualitas nasional dinyatakan sebagai standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan dikembangkan menjadi standar kompetensi lulusan satuan pendidikan, yaitu ada SKL, SD atau MI, SMP atau MTS,
SMA atau MA, SMK atau MAK atau MAK. Untuk materi selanjutnya yang ketiga itu ada prinsip kurikulum 2013. Agar kurikulum 2013 dapat berjalan dengan baik, maka semua unsur yang terlibat dalam dunia pendidikan harus mentaati prinsip kurikulum 2013. Prinsip ini ialah yang membedakan kurikulum 2013 dengan kurikulum lainnya. Maka prinsip kurikulum 2013 merupakan jawaban perubahan paradigma global, itu ada 14 prinsip kurikulum 2013. Ke-14 jadi prinsip dimaksud adalah yang pertama itu ada peserta didik difasilitasi untuk mencari tahu. Yang kedua, peserta didik belajar dari berbagai sumber belajar. Yang ketiga, menggunakan pendekatan ilmiah. Yang keempat, berbasis kompetensi. Yang kelima, terpadu. Yang keenam, menekankan pada jawaban divergen yang memiliki kebenaran multidimensi. Yang keenam, berbasis keterampilan aplikatif. Yang kedelapan, peningkatan keseimbangan, kesinambungan, dan keterkaitan antara hard skill dan soft skill. 9. Mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. 10. Menekankan nilai-nilai dengan memberikan keteladanan ingarso sung tulodo, membangun kemampuan ingmadio mangun karso, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran tuturi handayani. Dan yang ke-11, berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Ke-12, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Ke-13, pengakuan atas perbedaan individual dan antar belakang budaya serta peserta didik. Yang ke-14 yang terakhir itu suasana belajar menyenangkan dan menantang. Selanjutnya materi yang keempat yaitu struktur kurikulum 2013. Kurikulum merupakan mata pelajaran yang mengajar pada lembaga pendidikan. Perangkat mata kuliah di bidang keahlian khusus. Cakupannya, kurikulum termasuk studi uraian bidang-bidang yang terdiri dari beberapa pelajaran yang saling terkait. Selanjutnya, kurikulum juga merupakan jendela dalam pintu untuk melihat sejumlah mata pelajaran dan kegiatan belajar mengajar pada lembaga pendidikan kurikulum. Bukan pelajaran mata pada diubah dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman, konteks, serta sikon tertentu. Setiap perubahan pendidikan formal maupun non-formal, kurikulum, atau yang lainnya yang merupakan program pembelajaran yang mereka berikan atau lakukan terhadap peserta didik, sama-sama melakukan pendidikan dasar sampai tinggi di sekolah. Ada kurikulum yang dilengkapi dengan perangkat-perangkatnya. Di Indonesia, untuk tahun ini, mulai ajaran baru kurikulum 2013 akan diberlakukan kurikulum baru yang merupakan penyederhanaan dari kurikulum tahun-tahun sebelumnya. Penyederhanaan tersebut berdampak pada banyak hal yang jika memperhatikan secara detail maka akan menghasilkan salah pandang, salah nilai terhadap kurikulum 2013. Dan untuk materi yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu ada Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Ya, Standar Nasional Pendidikan merupakan acuan utama yang mengatur tentang standar minimal yang harus terpenuhi dalam pengelolaan sekolah oleh segenap penyelenggara sekolah, yaitu guru dan kepala sekolah. Tuntutan profesionalisme seorang guru tidak hanya dari pihak pemerintah saja, melainkan juga diminta oleh pihak masyarakat yang
memanfaatkan tenaga guru dalam membimbing, mengajar, dan mendidik peserta didik. Kondisi saling melempar tanggung jawab ini yang terpantau oleh pemerintah pusat sehingga menerbitkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mengisyaratkan agar sekolah menerapkan manajemen pendidikan berbasis sekolah yang sering dikenal dengan MBS. Penerapan MBS ini haruslah memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan NSP, yaitu yang pertama standar isi, kedua standar proses, yang ketiga standar kompetensi lulusan, keempat standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang kelima standar sarana dan prasarana, yang keenam standar pengelolaan, yang ketujuh standar pembiayaan, yang kedelapan standar penilaian. Dan untuk SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah NKRI yang meliputi 8 muatan standar, yaitu masih sama kurang lebih dari yang di atas yang sebelumnya, yaitu yang pertama ada standar isi, yang kedua standar proses, yang ketiga standar kompetensi lulusan, yang keempat itu standar pendidikan dan tenaga kependidikan, yang kelima itu standar dan yang kelima itu sarana dan prasarana, yang keenam yaitu standar pengolahan, yang ketujuh yaitu standar pembiayaan, yang kedelapan yaitu standar pendidikan. Mungkin hanya segitu yang bisa saya paparkan atau yang saya bisa jelaskan untuk materinya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.